Kelas dibuka dengan salam dan berdoa. Guru mengecek kehadiran siswa. Setelah guru mengecek kehadiran, dilanjutkan dengan masuk langsung ke materi yang akan dibahas. Dalam pertemuan kali ini, di awal guru langsung memberikan pertanyaan pemantik. Tujuan pertanyaan pemantik untuk mengajak siswa berpikir lebih aktif. Apa itu biaya? Biaya adalah segala sesuatu yang dikorbankan, baik berupa uang, waktu, tenaga, atau kesempatan untuk mendapatkan sesuatu sampai ke jabatan. Oke, boleh dicatat ya, biar ada bahasa tadi. Kemudian apa itu peluang? Peluang adalah kesempatan yang bisa kita ambil untuk mencapai suatu tujuan. Catat yang penting ini saja. Ada. Jadi kesimpulannya, biaya peluang itu adalah ketika kita memilih satu peluang, maka kita mengorbankan peluang lain yang tidak dipilih. Jadi pengorbanan atas pilihan yang tidak diambil dinilai disebut sebagai biaya peluang. Contohnya itu, biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kamu mempunyai uang sebesar 20 juta. Dengan jumlah uang yang sebesar itu, kamu punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Eropa atau membeli sepeda motor. Apabila kamu memilih untuk membeli motor, maka kamu akan kehilangan kesempatan untuk jalan-jalan ke Eropa. Dan sebaliknya, apabila kamu memilih untuk jalan-jalan ke Eropa, maka kamu kehilangan kesempatan untuk punya motor. Jadi kesempatan yang hilang itulah yang kita sebut sebagai biaya peluang. Jadi contohnya yang lebih gampang itu sama kayak kita mau beli makanan. Misalnya ada pemilihan satu bagi beli, satu apa ya? Saya sering kalian beli. Goreng. Satu bagi beli, satu nasi goreng. Jadi harganya itu masing-masing 15.000. Kebetulan duit kalian itu 15.000. Dengan 15.000 kalian lebih memilih untuk membeli bagi beli. Jadi biaya peluang itu adalah
Ini disebut biaya peluang. Paham? Apakah paham? Itu paham kok. Paham? Lagi contohnya berapa? Contoh lagi. Berapa lagi ya? Mas. Biaya peluang itu enggak soal biaya yang sama aja, tapi yang paling penting itu hal yang kita korbankan. Misalnya, tadi kan harganya masing-masing 12.000 sama nasi goreng. Jadi, bikin aja duit kalian ada 20.000, tapi harga masing-masingnya itu 15. Tapi kalian lebih milih membeli nasi goreng. Bagi beli ya. Kan sisanya lagi 5.000, kan nggak mungkin bisa 5.000 beli. Jadi tetap aja nasi goreng itu adalah biaya peluang yang jadi ada ciri-ciri biaya peluang. Yang pertama yaitu perhitungan biaya peluang tidak melulu berkaitan dengan uang. Biaya peluang bisa juga dikaitkan dengan waktu, kesenangan atau keuntungan yang diperoleh di masa depan dan hal lainnya. Ada yang bisa kasih contoh pak? Sudah. Perhitungan biaya peluang tidak melulu berkaitan dengan uang. Contohnya di kata bapak kasih itu ya pak. Biaya peluang bisa juga dikaitkan dengan waktu, kesenangan atau keuntungan yang diperoleh di masa depan dan hal lainnya. Jadi contoh. Coba mana nih? Dan coba mana suaranya? Jadi nggak melulu soal uang ya, misalnya kesempatan belajar, atau kesempatan pilihan, segala macam. Kemudian yang kedua itu punya banyak, ya poin yang paling penting itu semua ciri-ciri biaya peluang itu bergantung pada nomor satu. Jadi punya banyak kemungkinan penggunaan terkait dengan manfaatnya. Contohnya tadi dapat mas, kayak bisa ada itu manfaatnya untuk belajar, atau apa lagi banyak pokoknya. Kemudian yang selanjutnya itu umumnya biaya peluang merupakan kebutuhan sekunder atau tersier. Ayo aku lihat apa itu kebutuhan sekunder atau tersier? Udah lewat nih. Jadi kebutuhan sekunder itu bersifat tadi lengkap. Kemudian tersier itu barang-barang mewah, contohnya emas, banyak contohnya. Jadi biaya peluang itu lebih cenderung ke dua kebutuhan tersebut, yang sekunder atau tersier. Kemudian ciri-ciri yang terakhir itu adalah pengambilan keputusan akan biaya peluang tergantung dari tujuan dari kondisi masing-masing individu atau perusahaan. Seperti yang saya bilang tadi, semua ciri-cirinya bergantung pada bagian yang pertama ini. Pengambilan keputusan akan biaya peluang tergantung dari tujuan dan kondisi masing-masing. Mungkin dapat malah kita baru kerja lagi. Kita
Manfaatnya itu ada empat, yang dimana pertama itu membuka kesempatan usaha dan meminimalkan risiko. Dengan memahami biaya berjuang, maka kita dapat melihat peluang bisnis yang lebih menguntungkan. Gak cuma bisnis aja sih, banyak kok sebenarnya dari soal bisnis dulu yang lebih menguntungkan dan menghindari pilihan yang berisiko tinggi. Contohnya yang berisiko tinggi ya. Ada yang kasih contoh Pak? Gaya peluang yang berisiko tinggi kira-kira apa? Yang berisiko tinggi. Kan dengan memahami biaya uang kita nggak cuma mempelajari uang bisnis saja, dan kayak uang belajar, uang politik, tapi di manfaat yang pertama ini kita menimbulkan resiko. Jadi untuk penjelasan itu kira-kira ada nggak ya contoh biaya uang yang memiliki resiko tinggi? Coba di searching dah. Apa-apa. Sama-sama cari tahu. Investasi saham. Ya, yang bisa katakan. Oke. Ya, Pak. Investasi saham. Ya, coba jelaskan. Investasi saham dapat memberikan keuntungan yang besar, tapi juga memiliki resiko kerugian yang besar jika pasar saham berfluktuasi. Biaya peluangnya. Apa? Biaya peluangnya apa? Kan kamu harus bandingkan apa yang kamu korbankan dan apa yang kamu sisihkan. Salah satu yang menjadi biaya peluang. Dua. Ada contoh lain? Itu. Itu apa juga dua?
Skala prioritas adalah kebutuhan yang paling utama atau paling perlu kita dapat prioritaskan dulu. Barang yang kita butuhkan. Hal yang paling utama ya, Paling perlu. manfaat yang ketiga ini memudahkan untuk menentukan prioritas. Sama kayak yang baru katakan tadi, apa hal yang paling penting? Itu yang paling utama adalah manfaat yang ketiga ini. Atau contoh yang lain, contoh yang lain ada yang kita juga. Bapak kok terkait dengan skala prioritas? Ya, akhirnya belum nanti poin yang ketiga memudahkan untuk menentukan prioritas. Kira-kira apa? Tadi kan kayak beli babi kulit sama nasi goreng itu kan ada prioritas berarti. Prioritasnya babi kulit berarti daya peluang nasi goreng. Ya. Yang lain dulu. Oke, kemudian yang terakhir, manfaat yang terakhir itu hemat pengeluaran usaha. Usaha hanya dengan hemat pengeluaran. Ya, soalnya nggak perlu usaha. Ada yang mau tanya? Apa mau contoh? Apa pengeluaran? Ada yang bingung? Ada yang ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas manfaat ini? Kurang jelas? Nomor 2 itu membantu menghitung modal. Tadi kayaknya salah ya. Saya bilang tadi modal besar lebih besar. Belum tentu juga ya sebenarnya. Ini ada contohnya. Coba disimak ya. Judulnya itu modal kecil untung besar. Budi ingin membuka usaha jiwa yang menghitung biaya peluang antara membeli mesin blender yang baru atau menggunakan blender yang lama. Kemudian dengan menghitung biaya peluang, Budi sadar bahwa blender lama masih bisa dapat digunakan dan modalnya bisa dialihkan untuk membeli bahan tambahan. Jadi menghitung biaya peluang membantu kita menggunakan modal secara efisien. Paham? Paham gimana? Paham kan? Selagi dia di contohnya itu menekankan ada hal yang dikorbankan dan hal yang diprioritaskan. Jadi kan
melihat sendiri dari beberapa pilihan, maka yang dianggap dari peluang adalah kesempatan terbaik yang dikorbankan. Ada yang bertanya lagi? Ini kawan saya. Ada yang bingung? Ini. Keduanya. Nah, ini yang terakhir nih, yang kesimpulan. Gampang faktor dari peluang. Karena fokusnya juga bukan ke hitung-hitungan kami apa. Kecuali dari kalau kalian ke depan itu lihat dari mana dan dari mana. Ini masih kan sama kayak di tadi. Ciri-ciri dari peluang ini yang di nomor 1 ini berkaitan dengan yang ketiga lainnya. Yang pertama itu kan ini, yang berkaitan sama yang ada yang pertama itu ciri dari peluang tidak berkaitan dengan uang, tidak peluang dan juga berkaitan dengan kesenangan atau kemampuan dan hal lainnya. Itu berkaitan juga punya banyak kemungkinan kemudian terkait dengan manfaatnya. Paham kan? Kemudian dia belum merupakan ada yang bilang dia belum dia juga dikaitkan dengan jadi manfaat ini juga semuanya berbeda. Makanya teman-teman juga ini masih materi kelas 10 jadi masih gampang kan. Jadi kalau kalian kuliah ambil misalnya kayak saya lebih baru biar kedua. Mereka sih ya banyak kalian juga masih kelas 10 kan nanti kita mungkin kalian ada stres. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang bisa disebutkan nggak? Ada yang bisa disebutkan nggak? Materi kita hari ini. Ya, ambillah namanya ya. Kita main dulu. Tapi kalau mau kelompok-kelompokannya kita satu-satu. Yang di belakang ini waktu satu dengan ini. Gara-gara aja Pak. Ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Perwakilan aja kelebihannya. Ya. Hari dulu kita nih. Oke. Jadi kalau materi ini satu kelompok, satu kelompok, itu bilang satu kelompok, nanti berdua dengan pamer. Ya. Setelah semua materi dibahas, dilanjutkan dengan pembagian kelompok. Dalam kelompok ini, mereka dituntut untuk berpikir secara bersama-sama. Dan guru juga sekalian mengukur seberapa jauh kerjasama mereka. Sama kayak yang kemarin kamu ini. Guru menyarankan untuk kumpul dengan teman satu kelompoknya.
Setelah semua siap, langsung saja guru memulai kuis. Kuis ini menggunakan web Kahoot. Mengapa Kahoot? Karena gampang diakses dan mudah dimengerti oleh siswa.
Terakhir. Gampang kayaknya. Setelah kuis selesai, guru tetap memberikan sedikit tugas. Tugas ini mengukur sejauh mana pemahaman mereka tentang pembelajaran hari ini. Tuliskan apa yang kalian pelajari hari ini.
Pak, query apa ya? Query isi ya. Ada di mana? Ada wacana. Kita ini namanya. Tunggu. Setelah semua selesai, guru menutup kelas dan mengucapkan terima kasih.